Pembukaan Madani International Film Festival dilangsungkan pada tanggal 27 November tahun 2021 secara luring di 21 epicentrum. Adapun film yang didaulat sebagai film pembuka adalah film berjudul Pesantren, 2019, karya Solahuddin Siregar. Film tersebut sebelumnya telah tayang perdana di International Documentary Film Festival Amsterdam, IDEA, pada tahun 2019, dinilai penyelenggara. Film ini mampu mewakili tema festival, karena dapat mengenalkan sisi yang cahaya dan jenaka dalam kehidupan pesantren. Penyelenggaraan Madani tahun ini menayangkan 13 film dengan 7 tema diskusi yang berbeda menghadirkan narasumber internasional Hasan Abdul Muttalib, Malaysia, Amir Masoud Soheili, Iran, dan Dak Ing Fason, Malaysia, beserta segenap nama-nama narasumber tanah air yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Madani Film Festival juga menggandeng sejumlah lembaga untuk memeriahkan festival film, di antaranya adalah iSinema, Binus University, Jaringan Gus Durian, dan Kineforum. Suryani. Sebagai apa, Mbak? Saya impact producer dari film Pesantren. Oke. Mbak, film ini dibuat berdasarkan apa sih, Mbak? Kalau menurut sutradara dan produser filmnya, ada juga di director statement-nya dia sih. Jadi film dia sebelumnya itu film dokumenter panjang judulnya Negeri di Bawah Kabut. Ada satu tokoh anak kecil, umur 12 tahun mau lanjut SMP. Ini anak petani miskin di lereng gunung kurang Merbabu kalau nggak salah. Nah, si anaknya itu waktu mau masuk SMP, orang tuanya nggak sanggup bayar walaupun sekolahnya gratis, tapi kan harus bayar seragam, buku-buku, dan lain-lain. Akhirnya mereka memutuskan untuk masukin anaknya ke pesantren. Nah, waktu film itu diputar di festival film internasional, ataupun waktu di Indonesia, dia tuh sering dapat komen dari orang penonton waktu Q&A gitu, yang agak menyesalkan keputusan mengirimkan anak itu ke pesantren, karena banyak orang menganggap ya ntar jadi teroris anaknya atau gimana gitu. Jadi waktu dia ketemu sama Nyai, waktu itu dia ada project film pendek lain dengan sutradara Malaysia, dia waktu itu jadi kameramen, ketemu dengan Nyai, dia melihat pesantren ada yang bentuk lain, jadi dia mulai approach Nyai untuk boleh nggak saya bikin film di sini. Untuk itu dia prosesnya cukup panjang, dia ngikutin, jadi dia tuh mulai 2015 selesai itu mungkin akhir 2018, bolak-balik sih memang, tapi jadi mengenal dekat. Itu kenapa juga dia bisa naruh kameranya, kan kayak orang-orangnya udah nggak sadar kamera gitu ya. Ini beneran orang-orang pesantren langsung ya, Mbak ya? Iya, mungkin Bapak nanti bisa tanya sama orang pesantrennya yang tadi sempat datang itu, benar nggak kayak gitu? Mungkin bisa di-cross check. Kalau dari saudaranya udah bilang kalau ya buat dia ini memperkenalkan model Islam yang ternyata ada juga, mungkin nggak terlalu banyak diketahui orang. Juga kalau orang-orang mikir pesantren itu tertutup, kaku, kenyataannya ada juga yang enggak gitu. Ya di saat yang sama sebenarnya kalau saya pribadi saya respect sama pesan filmnya ya, maksudnya yang tadi Nyai juga bilang bahwa keragaman itu penting gitu. Jadi mereka tuh walaupun berbeda-beda, kalau tadi lihat di filmnya berbeda pendapat pun nggak apa-apa gitu. Itu semua dihargai aja gitu, karena semua orang punya, yang kayak Didi bilang, kita boleh berpendapat tapi jangan menghalangi orang lain untuk berpendapat. Berarti dibuatnya dari tahun 2015 tadi, Mbak ya? Dibuatnya dari 2015. Mulai riset, mulai dia ngambil footage dikit-dikit sampai 2018. 2018 beres, kelar ya? 2018 dia selesai syuting, dia ngeditnya tuh sekitar 6 minggu di Jerman, karena tadi editornya kan orang Jerman. Oh gitu. 2019 jadi finishing gitu. Ya, selamat malam, Pak. Malam. Dengan Bapak siapa bicara? Saya Ki Manjaya, board dari Festival Film Madani dan Ketua Komite Film Dewan Kesenian Jakarta. Dipilih sebagai film buah karena tepat sekali kan dalam kaitannya dengan tema film festival kali ini kan tentang light ya, yang jenaka, yang cahaya. Jadi kan pesantren tentu saja kaitannya dengan cahaya kan, mencari dan menemukan Tuhan dan belajar agama dan lain. Tapi juga ternyata di situ juga banyak yang hal-hal yang ringan dan jenaka gitu, ada yang lucu, ada yang kocak, sebagaimana manusia lainnya yang punya berbagai macam dinamikanya gitu ya. Dan itu kelihatan bahwa di situ, dan itu khusus masyarakat Muslim, karena kan Festival Film Madani mengangkat tema-tema yang terkait dengan masyarakat dan kultur Muslim gitu ya. Dan pesantren sangat tepat karena itu juga bisa menghancurkan mitos bahwa kan pesantren sarang teroris atau sesuatu yang sifatnya radikal, padahal justru sebaliknya kan di festival di film itu kita bisa melihat bagaimana mereka membahas tentang hak kesetaraan gender, dan juga mereka juga kalau misalnya tentang anjing kan sesuatu yang dianggap najis bagi banyak orang, tapi di sini justru ada
ada counter argumennya gitu kan, dan semuanya pakai kitab-kitab yang referensinya dari kitab klasik segala macam, kitab kuning gitu. Film pesantren ini kan untuk membuka madani yang dengan tema sufi dan humor ya, dan dalam kehidupan pesantren yang tadi tervisualkan kita akan melihat ya dunia humor kemanusiaan para santri yang begitu banyak dalam satu pesantren, tapi juga kita melihat hubungan-hubungan manusia yang penuh cahaya antara orang tua dan anak, maupun ajaran-ajaran yang memberi cahaya dalam dunia yang memang harus terbuka dan penuh kasih gitu. Dan kita melihat sebuah dunia antara humor, kemanusiaan, dan cahaya itu sendiri dalam film pesantren. Sangat jelas temanya humor dan sufi, di mana ajaran-ajarannya sangat sufisme sebetulnya tentang kehidupan antara agama, dan kita melihat banyak hal yang humor dalam hal kecil ya, orang ngantuk, makan bersama, gimana pinjam handphone. Jadi film ini lebih bagus juga ditonton anak-anak sekolah ya, untuk membaca dan melihat kehidupan pesantren, sisilan pesantren di Indonesia.